Baru-baru ini ada yang menarik perhatian dunia, yaitu kerjasama antar negara yang bernaung di dalam BRICS, sebuah singkatan dari negara-negara yang memang bekerjasama di dalamnya. Dan hal tersebut itu menjadi suatu kewaspadaan bagi negara-negara yang memang hingga saat ini masih menjadi penguasa dunia. Maka dari itu, mari kita berpendapat. BRICS, BRICS itu merupakan sebuah akronim atau singkatan dari negara-negara yang memang tergabung di dalamnya untuk menjalin kerjasama. Di antaranya adalah Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan. Istilah dan ide dari BRICS ini itu pertama kali digunakan oleh Jim O'Neill dengan perusahaannya Goldman Sachs untuk memetakan atau menggambarkan perkembangan ekonomi di dunia dalam 50 tahun ke depan atau setengah abad ke depan. Yang ditulisnya di dalam sebuah paper yang berjudul Building Better Global Economic Bridge. Dan tujuan dari bridge ini tidak lain adalah untuk merubah kembali tata kelola global dan yang berhubungan dengan reformasi ekonomi. Bridge yang lahir pada Juni 2009 ini memiliki sebuah sumber daya yang menjadi potensi bagi kemajuan kerjasama negara-negara tersebut. Di antaranya itu negara-negara BRICS ini memiliki 30% wilayah geografis di dunia. Juga memiliki hampir setengah dari populasi yang ada di dunia. Ditambah saham dari produk domestik bruto negara-negara BRICS ini memiliki angka yang cukup fantastis. Lalu BRICS juga memiliki cadangan devisa negara hampir setengah dari cadangan devisa dunia. Itu gabungan dari negara-negara BRICS itu tadi. Dan perdagangan antar negara-negara BRICS itu memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan setiap tahunnya, berada di angka 28%. Akan tetapi, dalam sebuah kerjasama antar negara-negara ini, kita ketahui bahwa ada dua negara besar, yaitu China dan Rusia. Kedua negara besar ini, antara Rusia dan China, itu memiliki tujuan yang berbeda. Rusia, seperti dalam perjanjian tahun 2013, yang memberitakan bahwa partisipasi Rusia di BRICS ini tidak lain adalah untuk mengejar kebijakan multipolar di tatanan dunia. Lalu, ada Cina yang lebih mengejar kepada dominasi ekonomi. Artinya, BRICS ini memiliki sebuah tujuan ekonomi dan politik atau politik dan ekonomi yang arahnya jelas. Ada juga yang mengaitkan keberadaan BRICS ini dengan dedolarisasi atau untuk menghentikan peredaran dolar di seluruh dunia. Itu mungkin saja akan terjadi. Akan tetapi, ketika terjadi pun itu tidak akan hilang seutuhnya. Karena kita ketahui bahwa Amerika ini sejak berkuasa di pasca Perang Dunia I dan II, atau setelah 3 dekade Uni Soviet ini runtuh, Amerika ini menguasai dunia dengan dolar. Dan di seluruh dunia, perdagangan Amerika Serikat itu berhasil menancapkan benderanya gitu. Jadi tidak mungkin ketika BRICS ini terbentuk akan menghilangkan dolar di seluruh dunia. Itu tidak mungkin akan terjadi. Tapi dedolarisasi ini itu akan terjadi, tapi tidak akan sepenuhnya begitu hilang gitu. Dan Perang Dunia I dan II ini adalah titik didih sebelum terjadi pembagian di antara kekuatan-kekuatan dunia yang paling kuat dan paling berpengaruh. Tatanan dunia itu sendiri merupakan sebuah pola hubungan yang terstruktur antara pelaku-pelaku di level internasional, yang juga memiliki beberapa aspek, di antaranya ekonomi, ideologi, budaya, politik, dan militer. Tiap aspek ini memiliki instrumennya masing-masing, tetapi itu selalu terkoordinasi atau terpusat pada satu titik kekuasaan tertentu. Dan idealnya memang operasionalisasi aspek-aspek itu dijalankan oleh sebuah
lembaga yang menjadi representasi dari negara-negara di dunia, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan tetapi PBB sebagai sebuah lembaga yang harusnya menjadi representasi terhadap negara-negara di dunia itu malah faktanya tidak memiliki kekuasaan yang independen. Ketika negara-negara bernaung di dalam PBB, masuk ke dalam PBB, semua negara itu tidak memiliki kekuasaan yang sama tanpa terkecuali. Dan sejak runtuhnya Uni Soviet selama 3 dekade, peranan dunia itu hanya dimainkan oleh satu kutub, yaitu Amerika dan blok baratnya. Karena Amerika jelas memiliki kekuatan ekonomi terkuat pasca Perang Dunia Kedua. Amerika yang memiliki kekuatan ekonomi terkuat itu berhasil menguasai dunia dengan dolarnya. Lalu sanksi ekonomi itu menjadi alat politik ketika dolar itu berhasil masuk ke negara-negara di dunia. Seperti halnya IMF yang menekan negara-negara debitur untuk patuh pada skema pasar bebasnya. Lalu, di aspek politik dan militer, AS itu memiliki pangkalan militer di seluruh benua dan pasukan bersenjata juga di seluruh dunia. Dan itu memang fakta bahwa anggaran militer AS ini sangat besar sekali. Belum ada negara-negara yang mampu melampaui anggaran militer Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat pun memiliki beberapa aliansi militer, seperti halnya NATO, ada juga AUKUS, sebagai sebuah aliansi militer yang memang sengaja dibangun oleh Amerika Serikat untuk mengontrol dunia. Lalu, di wilayah ideologi, gagasan, dan nilai-nilai, liberalisme yang memang Amerika anut, yang pada awalnya itu hanya menyebar di belahan Amerika Utara, Eropa Barat, Jepang, dan Korea, sekarang hampir diadopsi oleh lebih dari separuh negara di dunia. Dalam data Freedom House, di tahun 1970, hanya ada 45 negara yang menjalankan sistem pemilu. Kemudian meningkat di tahun 2001, ada 115 negara yang menjalankan sistem pemilu. Jika ada negara yang tidak patuh pada apa yang diskemakan oleh AS, maka negara tersebut akan dicap otoriter. Atau negara tersebut akan dicap tiran. Itu di tahun 2001, apalagi di tahun sekarang. Hampir 150 negara yang sudah menjalankan sistem pemilu. Di abad ke-21, kita menyaksikan kebangkitan China sebagai seorang hegemon yang berhasil merubah tatanan geopolitik di Asia dan di dunia, dan berani juga mencegah monopoli kekuasaan Amerika Serikat. Dan di sisi lain memang China dan Amerika Serikat ini memiliki perbedaan politik dan garis ideologis yang cukup panjang. Tapi China itu berhasil tampil dalam kekuatan ekonomi global dan militer ketika China dan Amerika Serikat ini menjalin hubungan kerjasama di wilayah perdagangan. Dan terbukti bahwa China bertindak dengan tegas mencegah intervensi AS ke Taiwan dan pulau-pulau Korea pada waktu itu. Penggabungan hard power dalam aspek ekonomi dan militer, serta soft power dalam aspek prestise dan pengaruh budaya dan tradisi suatu negara, itu berhasil menjadikan China menjadi negara yang besar. Tidak hanya menjadikan China negara yang besar, tetapi menjadikan China sebagai sebuah negara yang ditakuti di dunia pada saat ini. Siapa negara yang tidak ingin mendekati China? Saya pikir hampir negara di dunia ingin bekerja sama dengan China pada saat ini. Itu merupakan sebuah keberhasilan China yang bisa kita saksikan di abad ke-21 ini. Dan China juga itu mampu menggugah strategi geopolitik di Asia, diikuti oleh India dalam tatanan dunia. Perubahan yang cukup besar telah terlihat dari dominasi strategi geopolitik di Eropa dan Amerika selama abad ke-19 dan ke-21 yang mengalami pergeseran. Dari masa pasca Perang Dunia I dan II, kita mengalami sebuah tatanan dunia yang unipolar. Kemudian bergeser ketika Cina mulai bangkit, maka mulai ada benih-benih penyeimbang kekuatan dunia. Atau kita lebih mengenalnya sebagai bipolar, tatanan bipolar.
dunia mulai mengalami penyeimbangan atau ada negara tandingan yang berani untuk bersaing dengan Amerika, menentang Amerika. Lalu, apakah BRICS yang di dalamnya ada Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan ini tidak hanya menjadi sebuah kerjasama antar negara-negara saja? Akankah BRICS ini menjadi kekuatan baru yang akan melahirkan tatanan dunia baru? Atau kita lebih sering mengenalnya dengan istilah multipolar? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya dan mari kita berpendapat.